Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vita Rahmada dengan NIM 20051204003 dari kelas TI 2020A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir saya, yaitu laporan simulasi jaringan komputer dengan judul studi kasus jaringan lab komputer di MAN 4 Jombang. Langsung saja, di sini ada deskripsi tentang lab komputer di MAN 4 Jombang. MAN 4 Jombang adalah salah satu madrasah jenjang menengah atas yang terletak di Kabupaten Jombang. MAN 4 Jombang ini memiliki 4 lab komputer dan 1 ruang operator. Jadi di sini saya hanya menekankan ke lab komputernya untuk ruangannya. Kemudian lab komputer sendiri mempunyai peran penting dalam pembelajaran siswa-siswinya. Selain itu, ujian berbasis komputer pun sebagian dilaksanakan di lab komputer tersebut. Kemudian hal yang ditekankan dari lab komputer MAN 4 Jombang adalah membuat semua device antar lab terhubung satu sama lain dan memiliki fasilitas web service dan file sharing. Kemudian masuk ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan server yang bisa diakses oleh para pengguna lab komputer di MAN 4 Jombang serta mensimulasikan fasilitas file sharing seperti gambar berikut. Ini untuk skemanya. Kemudian untuk keterangan lebih lengkapnya dan keterangan untuk subnetnya saya akan jelaskan di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya untuk lab komputer di MAN 4 Jombang. Jadi, MAN 4 Jombang ini memiliki beberapa ruangan terkait perangkat jaringan yang akan dibuat ini. Di sini ada ruang operator, kemudian ada lab komputer 1, lab komputer 2, lab komputer 3, dan lab komputer 4. Untuk skemanya ini saya buat berdasarkan denah dari MAN 4 Jombang sendiri. Di sini saya memakai satu server, di mana server ini berperan sebagai web dan FTP server. Kemudian saya menggunakan satu switch dengan switch 295024. Lalu saya menggunakan 4 access point, di mana access point 1 dengan SSID-nya lapcom 1 ini terhubung ke lab komputer 1. Kemudian access point 2 dengan SSID lapcom 2 ini terhubung ke lab komputer 2. Access point 3 dengan SSID lapcom 3 ini terhubung ke lab komputer 3 dan ruang operator. Dan yang terakhir access point 4 dengan SSID lapcom 4 ini terhubung ke lab komputer 4. Kemudian di lab komputer 1, di sini saya menggunakan 3 PC dan 1 laptop, di mana di lab komputer 1 ini IP yang saya gunakan mulai dari 192.168.3.2 sampai 192.168.3.50. Oh iya, sebelumnya di sini saya menggunakan gateway 192.168.3.1 dengan flash 24. Kemudian di lab komputer 2 di sini saya menggunakan 3 PC dan 3 laptop. Untuk IP-nya mulai dari 3.51 sampai 3.100. Selanjutnya di lab komputer 3 saya juga menggunakan 3 PC dan 3 laptop dengan IP mulai dari 3.101 sampai 3.150. Selanjutnya di lab komputer saya juga menggunakan 3 PC dan 3 laptop dengan IP yang tersedia mulai dari 3.151 sampai 3.200. Kemudian di ruang operator ada 1 server dan 1 laptop, di mana untuk IP servernya yaitu 192.168.3.201
Untuk laptopnya 192.168.3.202. Selanjutnya masuk ke langkah percobaan dan pengujian. Percobaan pertama, buat skema jaringan dan lakukan subnetting pada semua jaringan lab komputer di MAT 4 Jombang. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk skemanya dan subnettingnya. Kemudian kita langsung masuk ke pengujian pertama. Pengujian pertama adalah menguji telah terhubungnya semua device yang ada di lab komputer dan ruang operator. Untuk pengujiannya sendiri yaitu A. Menguji koneksi komputer di lab komputer 1 dengan melakukan ping ke komputer di lab komputer 2. B. Ini dari komputer di lab komputer 2 ke komputer di labcom 3. Kemudian yang C, dari komputer di lab komputer 3 ke komputer di lab komputer 4. Yang D, dari komputer di lab komputer 4 ke komputer di labcom 1. Kemudian yang terakhir ini menguji koneksi access point laptop di ruang operator dengan melakukan ping ke komputer di lab komputer 1. Nah, di sini yang pertama di lab komputer 1 kita coba di PC 12. Kemudian kita melakukan ping ke salah satu PC di labcom 2. Di sini kan mulai dari 192.168.3.51. Kita mulai dari situ saja. Ping 192.168.3.51. Nah, di sini sudah tersambung antara PC di lab komputer 1 dengan PC di lab komputer 2. Selanjutnya dari PC di lab komputer 2, kita coba di PC 8. Kemudian untuk IP komputer di lab komputer 3 kita menggunakan 192.168.3.101. Nah, di sini sudah tersambung antara PC yang ada di labcom 2 ke PC yang ada di labcom 3. Selanjutnya kita ping salah satu komputer di labcom 3 ke komputer di labcom 4. Untuk IP-nya kita menggunakan 192.168.3.151. Nah, di sini sudah tersambung antara PC di labcom 3 dengan PC di labcom 4. Selanjutnya kita coba dari PC di labcom 4 ke PC di labcom 1. Ini IP-nya kita pakai 192.168.3.2. Nah, di sini sudah tersambung. Selanjutnya kita coba uji akses point-nya. Di sini kita memakai laptop di ruang operator. Laptop di ruang operator ini memakai akses point 3. Untuk menghubungkan laptop dengan akses point, yang pertama ini matikan dulu, kemudian ganti portnya menjadi BBC 300N, kemudian dinyalakan. Selanjutnya masuk ke PC wireless, kemudian ke connect. Nah, ini tinggal kita pilih labcom 3, kemudian kita connect-kan. Dan kita coba ping di PC di labcom 1.
ini sudah tersambung, berarti akses poinnya sudah berfungsi dengan baik. Lanjut ke percobaan kedua. Yang pertama, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML-nya. Yang kedua, pastikan semua jaringan terhubung dengan web server. Pengujian keduanya adalah menguji koneksi server dengan fasilitas web service dengan cara buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 192.168.3.201. Nah, untuk ini URL-nya ini merupakan IP dari server dari web servernya. Kemudian lakukan pengujian tersebut pada komputer di lab 1, laptop di labcom 2, komputer di labcom 3, laptop di labcom 4, dan laptop di ruang operator. Pertama, masuk ke web servernya, kemudian ke service, ke HTTP. Nah, di sini di-on-kan, lalu di indeks HTML-nya kita edit. Nah, di sini sudah saya edit dengan tulisan "Selamat datang di official web Manfaat Jombang". Kemudian kita masuk ke pengujiannya. Yang pertama, di komputer di labcom 1. Kita sambungkan dulu ke web servernya dengan ping 192.168.3.201. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian kita ke web browser, ketikkan https URL https 192.168.3.201. Nah, di sini sudah tertulis "Selamat datang di official web Manfaat Jombang", berarti sudah berhasil untuk web servernya. Kemudian lanjut di laptop di komputer 2. Kita sambungkan dulu ke web servernya. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian masuk ke web browser. Nah, ini sudah muncul "Selamat datang di official web Manfaat Jombang". Jadi untuk percobaan web service-nya di lab komputer 2 sudah berhasil. Lanjut di PC di labcom 3. Di labcom 3 di sini sudah muncul "Selamat datang di official web Manfaat Jombang". Jadi sudah berhasil. Selanjutnya lanjut ke laptop di lab komputer 4. Di lab komputer 4 ini juga sudah muncul, jadi sudah berhasil. Yang terakhir di laptop ruang operator.
Nah, ini sudah tersambung. Kemudian ketikkan URL-nya. Dan laptop di ruang operator ini sudah memunculkan selamat datang official web 4 Jombang. Jadi percobaan dan pengujian 2 sudah berhasil. Selanjutnya masuk ke percobaan ketiga. Yang pertama, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat username dan password yaitu man4gbg dengan accessful. Lalu pada laptop di ruang operator buat sebuah file dengan nama pesan r/operator.txt dengan isi ini pesan dari ruang operator. Cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di laptop ruang operator dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya, lalu upload file pesan r/operator.txt ke server menggunakan perintah put pesan r/operator.txt. Yang terakhir, pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Nah, di sini kita masuk ke FTP server, kemudian di service ke FTP, ini username dan password kita buat man4gbg dengan accessful. Jadi semuanya ini kita centang, kemudian kita add. Selanjutnya masuk ke laptop di ruang operator. Nah, ini kita ke text editor, kita buat pesan dengan isi ini pesan dari ruang operator. Kemudian kita save dengan nama. Selanjutnya kita ke command prompt, kita ketikkan dir untuk mengecek apakah tadi file pesan yang sudah kita buat itu ada atau tidak. Nah, di sini udah ada. Kemudian kita sambungkan ke FTP servernya. Ini disuruh masukkan username, kemudian password. Nah, ini sudah login. Kemudian kita upload file pesan tadi dengan cara put pesan r/operator. Nah, di sini tulisannya transfer complete, berarti file pesan tersebut sudah diupload. Untuk mengeceknya kita ketikkan dir lagi. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya masuk ke pengujian ketiga. Pengujian ketiga adalah menguji koneksi server dengan fasilitas file sharing dengan cara buat koneksi ke FTP server, kemudian download file pesan r/operator.txt menggunakan perintah get pesan r/operator.txt, lalu cek file yang sudah terdownload di aplikasi text editor. Lakukan pengujian tersebut pada laptop di lab komputer 1 dan 3 dan komputer di lab komputer 2 dan 4. Yang pertama, kita ke laptop di komputer di labcom 1. Pada desktop, kita masuk ke FTP servernya dulu. Kemudian kita ketikkan dir, ini untuk melihat file pesannya di sini sudah ada. Kemudian kita download.
dengan ketikan get pesan operator. Ini transfer complete. Kemudian kita cek di text editor, file open. Nah, ini file pesannya sudah terdownload. Kita buka dan isi pesannya sama. Percobaan file sharing pada lab komputer 1 telah berhasil. Kita lanjut di komputer di Labcom 2. Di sini di komputer di Labcom 2 ini sudah kita download. Kemudian kita masuk ke text editor, kita cek dengan klik file open seperti tadi, dan sudah ada pesan R operator, dan ini isi file pesannya sama. Pengujian di Labcom 2 sudah berhasil. Kemudian kita ke Labcom 3. Di laptop Labcom 3 ini sudah di-download. Di sini sudah tertulis transfer complete. Kemudian masuk ke text editor, kita cek di file open. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita buka dan isinya juga sama. Jadi percobaan file sharing di Labcom 3 sudah berhasil. Selanjutnya di komputer Labcom 4. Untuk isi di Labcom 4 ini juga sudah di-download file pesannya. Kita cek di text editor, file, open, pesan R operator ini sudah ada dan isinya sama. Percobaan file sharing di Labcom 4 sudah berhasil. Yang demikian semua simulasi sudah berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.